turut bekerja dalam keputusan kita. Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Kehidupan manusia merupakan perjalanan rangkaian keputusan. Karena kehidupan dan keputusan merupakan dua hal yang tidak terpisahkan. Tiap hari kita dihadapi pada pilihan keputusan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Hal-hal yang kecil atau besar. Tidak jarang banyaknya pilihan tersebut membuat seseorang kadang merasa bingung saat ingin menentukan keputusannya. Keputusan kecil misalnya, memilih memasak apa hari ini, atau mau makan di mana, pakai baju apa, lewat tol atau jalan biasa, dan sebagainya. Keputusan besar misalnya memilih bidang studi, pekerjaan atau profesi, tempat tinggal, jodoh, dan sebagainya. Seringkali kita sebagai manusia gagal untuk memilih keputusan yang terbaik dalam kehidupan ini, sehingga berakibat fatal. Keputusan kecil bisa berdampak besar, sementara waktu tidak bisa diputar kembali untuk memperbaiki pilihan. Keputusan besar bisa berdampak kepada orang lain yang imbasnya tidak berhenti sampai hari ini saja, tetapi tetap berlanjut sampai ke masa depan. Sebagaimana perjalanan, akan tiba saatnya kita berada di persimpangan, memilih jalur yang benar. Dan saat itulah kita seperti berada dalam sebuah pergumulan yang membuat kita bimbang, ragu, dan tidak percaya diri, sehingga kita mengambil sebuah keputusan. Berdiam di persimpangan untuk tidak mengambil keputusan dalam menentukan pilihan adalah sebuah keputusan juga. Keputusan adalah sebuah tindakan atas keinginan kita dan selalu dipengaruhi oleh pikiran, emosi, atau kedua-duanya. Keputusan yang kita ambil mencerminkan keinginan hati kita. Apakah saat ini kita berada di persimpangan yang rumit untuk membuat keputusan? Apabila kita sedang bergumul dalam mengambil keputusan yang besar, pertama, mintalah hikmat Tuhan. Hikmat adalah kemampuan memahami situasi dan menilai dengan bijak dalam pengambilan keputusan agar tidak salah langkah. Keputusan berhikmat tidak sembrono, melainkan diuji berdasarkan kehendak Tuhan. Mengambil keputusan dengan hikmat membawa damai sejahtera dan berkat. Keputusan yang diambil dengan hikmat biasanya lahir dari kejernihan berpikir dan bukan karena emosional atau tekanan sesaat. Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu bertanya sebelum mengambil keputusan, apakah saya memilih untuk menyenangkan diri saya sendiri atau menyenangkan Tuhan? Kedua, mintalah nasihat orang yang saleh. Siapapun dia, apapun posisinya, bahkan raja pada zaman dahulu ataupun presiden saat ini, pasti memerlukan nasihat. Oleh karena itu, Amsal 11 ayat 14 menegaskan, jikalau tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jikalau penasehat banyak, keselamatan ada. Nasihat sungguh berguna terlebih pada saat manusia punya masalah dalam pengambilan keputusan. Nasihat adalah ajaran atau anjuran yang baik. Nasihat bisa dalam bentuk petunjuk, peringatan, teguran, kritik, atau penghiburan dengan tujuan kebaikan. Bahkan bagi kita umat Kristiani, firman Tuhan yang kita baca ataupun yang kita dengar dari khotbah adalah juga nasihat yang sangat berguna. Oleh karena itu, Yesus disebut sebagai penasehat ajaib. Ketiga, mintalah kasih karunia Tuhan. Keputusan yang kita ambil belum tentu akan berbuah manis kepada orang lain. Bisa saja keputusan itu baik untuk kita, namun merugikan orang lain. Merugikan orang lain merupakan perbuatan yang sangat tidak baik untuk kita dalam hubungan dengan orang tersebut dan dengan Tuhan. Oleh karena itu, apapun keputusan kita harus ada unsur kasih. Kasih adalah isi hati Tuhan yang paling dalam, yang harus kita miliki sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan, sehingga mencerminkan keadilan tidak hanya bagi kita tetapi juga bagi orang lain. Ini ada di Matius 22 ayat 39. Pada akhirnya, kita harus menyadari bahwa semua keputusan kita ada dalam pengawasan Tuhan. Bahkan keputusan yang keliru
bisa mendatangkan kebaikan sepanjang kita mau meminta maaf, mengakui kesalahan, bersedia dikoreksi, dan komitmen untuk hidup dalam kebenaran. Ini ada di Roma 8 ayat 28. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, Tuhan Yesus akan selalu membantu kita mengambil keputusan dengan memberikan hikmat dan tuntunan Roh Kudus. Bagian kita tetap berdoa, berserah, serta mencari kehendak-Nya melalui firman setiap hari. Percayalah, keputusan kita akan memuliakan Tuhan dan berguna bagi sesama. Salam sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Merdeka!